Assalamualaikum Bu Ilma. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan di kabar yang baik ini sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh kita bersama yang dimana hari ini saya datang kembali ke tempat kuliah di sini dalam rangka melaksanakan pendampingan individu keempat ya. Dimana pendampingan individu keempat ini adalah kegiatan dalam rangka evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran ya. Sudah siap ya Mbak? Nah, sebelum ke sana ke kegiatan observasi dan yang lainnya, saya ingin tahu tentang 1 bulan ke belakang yang beliau habis sekolah ya, terkait praktik baik. Apa nih yang bisa disampaikan kepada saya? Mungkin mengenai yang kemarin Pak, pembelajaran saya jadinya seperti ya, pembelajaran organisasi, kemudian yang PSE ya, anak-anak mulai saya terapkan dan mengikutinya dan mereka merasa senang ya, dengan adanya seperti teknik stop Pak. Saya lakukan di berbagai kelas, alhamdulillah mereka merasa lebih puas, apalagi kan di pondok pesantren ini banyak sekali tekanan Ya. jadi mereka merasa lebih baik, merasa dan ingin melakukannya lagi. Jadi memang yang dilakukan oleh ilmu teknik stop ini membantu para siswa di sini ya. Nah di sini kan sifatnya bonding ya, santai. Jadi ini setidaknya memberikan pengalaman bagi peserta didik ilmu seperti itu ya. Ya itu berarti positif menurut saya ya. Jadi Ulama mencoba menerapkan sedikitnya apa yang Ulama dapatkan dari mereka. Nah kedepannya kira-kira mau seperti apa dari kegiatan yang sudah baik ini? Insya Allah akan saya terapkan karena anak-anak sangat senang dan ketagihan gitu. Ya. Dan alhamdulillah di pembelajaran kemarin juga katanya lebih fresh, emosinya lebih terkontrol. Nah itu positif ya ketagihan. Jadi anak di rumah sudah ketagihan, mudah-mudahan dari praktik baik yang lainnya juga anak-anak didik juga ketagihan gitu ya. Nah itu pertahankan dari Ilma dan saya. Nah hari ini terkait kegiatan observasi yang kami lakukan, saya ingin bertanya kelas berapa yang kawasan pembelajaran ini? Kelas 8. Hari Senin ya. Nanti di kegiatan pembelajaran yang tujuan membawakan tujuan pembelajaran seperti apa? Tujuan pembelajarannya di sini melalui literasi sendiri akan menjelaskan berbagai zat aktif anak-anak dan juga lingkungan, kemudian dengan baik, kemudian nanti akan saya menggunakan proyektor di mana proyektor itu akan digunakan video untuk mengetahui berbagai zat aktif pada makanan dan minuman dengan konsentrasi. Kemudian melalui kegiatan praktikum murid dapat menganalisis perbedaan pemanis alami dan pemanis buatan pada makanan dan minuman secara unik. Jadi ada tiga. Ya. Terus area pengembangan yang ingin dicapai nanti terkait diferensiasi, KSC atau pengumuman positifnya. Nah, kalau saya akan ada 3 kelompok. Kemudian yang satu anak-anak itu diberikan pembacaan, kemudian yang kedua melalui proyektor, dan yang ketiga anak-anak kan praktikum. Jadi anak-anak membawa makanan, sampel makanan, di situ diteliti apakah
ada zat adiktif, kandungan zat adiktif nanti diteliti, dan semuanya juga sama Pak, meneliti zat adiktif. Cuman berbedanya yang satu praktek, yang satu membaca, yang satu menonton. Jadi klasifikasi berdasarkan minat. Nah, selanjutnya strategi yang dipersiapkan nanti mungkin menggunakan metode diskusi sama eksperimen, modelnya custodial. ya, baik Bu, sepertinya saya sudah tidak sabar nih untuk melihat keterampilan pembelajaran di rumah ya. Kelas hari ini berarti kelas 8 ya, tadi sudah disampaikan tentang membawakan pembelajaran IPA ya. Sudah siap ya Bu? Marilah kita nanti hari ini dulu. Terima kasih Bu. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat untuk belajar? Kalau semangat, coba itu mau ngecek dulu kehadirannya. Kira-kira ada yang tidak hadir tidak? Ada, hadir semua ya? Oke, sebelum belajar, coba dipimpin dulu oleh KM Baby untuk berdoa. Hari ini kita mau belajar apa coba? Belajar tentang zat adiktif. Tugas dari rumah yang mau dibuat? Iya. Oke. Nah, coba ibu mau bertanya ya kepada kalian. Kira-kira masih ingat nggak tentang apa saja sih yang terkandung dalam zat adiktif? Ada yang tahu? Apa saja? Oke, Anissa.
Ada zat aditif pertama kita bahas adalah pemanis. Pemanis diberikan atau ditambahkan kepada makanan untuk menambahkan rasa manis pada makanan. Pemanis terbagi menjadi pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami adalah zat-zat alami yang bisa digunakan untuk menambah rasa manis pada makanan. Contohnya gula pasir, gula aren, gula mawar, gula. Nah, di sini untuk pemanis. Pemanis itu kenapa di sini pemanis alami contohnya gula pasir? Karena terbuat dari apa? Diolah kembali menjadi gula pasir. Gula aren terbuat dari apa? Dari aren. Kalau gula kelapa? Kelapa. Kalau gula bit dari buah? Bit. Jadi semuanya diambil, diolah menjadi sebuah gula pasir, gula aren, gula kelapa dan juga gula bit. Tanpa ada campuran bahan kimia. Oke. Berikutnya adalah pemanis buatan. Pemanis buatan adalah zat-zat kimia buatan atau zat-zat sintetis yang biasa digunakan untuk menambah rasa manis. Nah, kalau pemanis buatan itu dibuatnya oleh bahan-bahan kimia seperti sakarin, siklamat, asparat dan juga aset sulfa. Ya. Nah, contohnya sakarin, siklamat, tetapi terlalu banyak menggunakan sakarin. Nah, di sini kalau pemanis alami itu tidak begitu berbahaya bagi tubuh kita. Kalau untuk pemanis buatan itu kalau terus-terus dikonsumsi maka akan menyebabkan kanker, infeksi jantung, dan juga gangguan syaraf yang lainnya ya. Nah, sekarang ada pewarna ya. Pewarna juga ada sengaja ditambahkan ke dalam makanan dan minuman tersebut ya. Ada yang alami, ada juga yang buatan. Ini jadi pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami adalah pewarna yang diambil dari bahan-bahan alami, biasanya dari gula, dan warnanya pucat. Tetapi tidak ada yang sampai berubah. Pewarna buatan adalah pewarna yang dibuat dari bahan kimia sintetis buatan manusia yang memiliki foto, warna hijau, daun suci, dan daun muda. Oke, pewarna alami yang pertama ada warna apa saja? Ungu terbuat dari buah apa? Kalau kuning? Orange? Kalau coklat? Kalau warna merah? Sekarang ada cara mengawet ya. Oke, itu sekilas dari materi yang akan kita bahas ya. Silahkan sekarang coba. Nanti kalau yang ini nonton ya, kalian di sini buka bukunya. Di sini dibaca dulu materinya sama hal-halnya. Di halaman 210 sampai halaman 296 dibaca dulu, nanti ini yang kotak-kotaknya tolong dijawab ya di buku latihan di bawah kan bukunya ya. Aku kasih waktu untuk kelompok ini ya. Kemudian untuk kelompok ini mana kartunya? Nah, nanti kan udah tahu ya pengawet bahan-bahan apa saja yang ada di dalam ini. Nah, nanti kalian teliti dari dari makanan dan minuman ini yang mengandung zat pewarna, kemudian apa lagi? Pengawet ya. Ya, di sini ada kan keterangannya di sini di komposisi, teliti, digambar boleh, mau ininya ditempel biar cepat boleh ya. Kemudian cari apa saja komposisi dalam makanan dan minuman ini. Paham? Oke. Silakan kerjakan. Nah, kalau yang ini mengerjakannya di buku catatan, di buku latihan. Lihat di sini ya. Oke, lihat di sini. Nanti kamu cari ya. Nanti di video tersebut cari zat aditif yang ada di dalam video tersebut. Mana yang termasuk pengawet, mana yang termasuk pewarna, mana yang termasuk penyedap dan lain-lain.
Nanti dikontrol di sini, kemudian dilihat mana aja yang harus kamu lakukan. Mana pegawai termasuk apa saja. Nanti masing-masing kelompok akan presentasi dari hasilnya ya. Oke, ini ya, boleh disimak. Medi kalau misalnya mau bisa boleh aja masuk ke depan ya. Karena terlalu cepat, boleh coba dilakukan dengan Daripada lama-lama, yang kita lihat ada beberapa ya, yang setelah dijualkan apanya dan juga ini. nanti cari lagi apa yang ditampilkan di depan, apa aja ya. Kayak ditulis di buku latihannya. Itu ada instan, di situ kandungan apa aja yang ada dalam instan ya. Ditulis kalau bisa digambar ya. Kalau ibu lihat aja ya. Nih, gambarnya. Boleh mengambil ini ya. Satu ini aja, satu kelompok. Ya, ini perwakilan misalkan beberapa apa bisa disebut apa gitu ya. Ya, misalkan yang mau pingsan apa di situ di dalam video apa aja tulis. Enggak, beda-beda misalnya Medi sama Abi mau apa gitu. Ya. Pewarna di sini, pewarna buatan apa aja, pewarna alami apa aja. Di sini udah ada dibuka bukunya mana? Nah kayak gini, penguat rasa di sini. Nah di sini apa? Ayo, Indra. Penguat rasa, buka penguat rasa mana? Penguat rasa berarti apa? Penyedap ya. Nah di sini penyedap kira-kira apa saja? Nih, MSG ada ini tulis. Ya. Kalau di sini pemanis, coba Wina pemanis, bagian pemanis mana? Ya pemanis di sini apa? Yang menjadi data di buku apa? Pemanis. Nah, tulis itu ya. Jadi ditulis nama pemanis buatan terus kalau ini
dampak negatifnya apa? Nah, di sini kan ada, kalau di sini contohnya apa? Manis yang coba buat manis. Ini kan pemanis buatan ya. Nah, di sini yang negatifnya apa? Seperti contohnya di sini ada selamat tulis, kemudian nama jaga selamat. Dampak negatifnya di sini apa? Kalau banyak mengandung makanan ini apa? Nah, di sini sehingga digunakan oleh orang yang dia tidak diperbolehkan mengkonsumsi ini seperti penderita kencing manis. Tulis ini dampaknya akan ada penderita kencing manis. Nah, di sini itu sama lagi pencegahannya, jangan mengkonsumsi ini ya, harusnya jangan sering mengkonsumsi jahat. Pilih aja, jangan terlalu banyak, 5 makanan, 1 ariale, terus marimas 2, 3, 4, 5 ya. Jadi nanti ditempel di double tip, yang satu mengidentifikasi, yang satu gambar. Misalkan di sini marimas, ditulis apa ya? Ini ditempel pakai double tip. Ada nggak tadi? Bisa tulisan bisa. Kelompok 3. Nah, kalau itu bahan yang alami ya. Ini coba lihat yang alami bahannya apa. Nah, nanti karena ini dalam plastik, ditempel aja, dilihatin ya. Kalau yang ini ditempel di karton gitu. Coba Aldi cari di sini mana? Termasuk apa saja komposisinya. Nggak boleh di buku, ayo. Nanti disetorkan ke kita hari dulu kelas. Ada nulis juga apa aja. Nih, kamu kan banyak mengkonsumsi sini. Kalau terlalu banyak nanti gimana? Ayo. Ya, buka bukunya ini Pak. Nah, kira-kira di sini komposisinya ada aja. Yang di sini warna kakao, dan kakao masih ke warna atau ke manis? Ke warna kayak barista. Berarti barista ya rasa dari warna. Dari siapa kan ada warna dimasukkan gula, dimasukkan masak. Nah, kalau misalkan nggak ada di sini, nanti ditulisnya penambahan dan lain. Itu udah belum? Lanjut. Udah belum? Kenapa lama? Instan. Oke. Terus belum buka yang nulisnya yang cepet. Ini botol.
yang terkandung dalam makanan dan minuman. 1. Kita berwarna antracin dengan 1,1 pengawet antioksidan regeneratif antioksidan pemanis alami gula penyedap MSG mononatrium glutamat dinatium inosinat penyedap alami garam lada bawang bombay lain pengendal nafasi pengumum kedelai. 2. Pewarna buatan antracin gel kuning pengawet natrium benzoat pemanis alami gula pemanis buatan natrium glutamat aspartam asesulfam penyedap lain periksa pemanis alami gula penyedap rasa alami garam bawang putih bawang merah sosis berwarna darah pengawet antioksidan asam aspartam pemanis darah penyedap keluarga MSG penyedap alami garam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi dan takdir dalam makanan penggunaan tadi yaitu komunikasi buatan, komunikasi pikir isi kelamaan, dapat negatif penarikan keuangan yang mencegah tidak boleh mengkonsumsi. Kegunaan dan teknik pengawet nama dan aditif asam aspartat dapat negatif mengawetkan makanan dengan cara pemasian dan pemanisan. Pencegahan penyumbang tidak menggunakan penggunaan aditif pewarna. Aditif sintesis biologis sudah mengadatif lebih banyak pewarna tidak rusak karena pemanasan mencegah jadi lebih baik menggunakan pewarna alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Kalau ini kelompok yang real ada di depan ya. Kalau tadi yang kelompok ini melihat di video, kalau yang ini real pada makanan yang sehari-hari kamu makan. Ayo pegang. Atau pegang satu. Pegang. Aku mau pegangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang makanan zat aditif. Satu, ada marimas, pewarna, antioksidan, tokoferol, pemanis warna, natrium siklamat, asesulfam, aspartam, zat penambah lainnya adalah penstabil nabati. Dua, desitrol, pemanis buatan, asesulfam, pengawet, natrium utama 6.631 di natrium, mosinal, dua penambahan dan lain-lain. Ring-ring, pewarna alami, lemak kakao, sorbitol, pengemulsi, lecitin, dan lain. Auka, pengawet, kalium propionat, pewarna alami, beta karoten, C, satu, pemanis alami, sorbitol, pengemulsi, normal dan gilibersida. Ale-ale, pemanis buatan, natrium siklamat, pengawet, natrium benzoat, dan stabil nabati, pewarna sintetik kuning, FCI, Tartazin CI 1940, penambah lainnya. Gula merah sebagai pemanis alami dan pewarna alami. Kunyit sebagai pewarna alami. Sekian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan nomor 3 ayo. Hasil dari laporan juga sekarang. Coba di situ ada KPD ya yang juga dibagikan. Sudah selesai dikerjakan. Nah, yang ini nanti dikumpulkan ya. Dan kita akan bahas satu-satu ya. Yang bisa jawab nanti boleh. Itu kan
Kira-kira zat aditif merupakan apa? Ada yang tahu? Zat aditif? Ya, oke. Apa ini? Oke, zat aditif apa saja yang ada di dalam video? Yang tadi kamu temukan dalam video itu apa aja? Ya, oke. Contoh makanannya, kira-kira yang tadi mengandung zat aditif apa saja? Oke. Perbedaan pemanis alami dan pemanis buatan kira-kira apa? Oke, sekarang coba karena beda untuk ini suara dalam video yang sama, kita coba yang sama. Oke, sekarang coba yang ini kan beda sendiri ya. Pertanyaan pertama, zat aditif apa saja yang ditemukan dalam kemasan tersebut? Gimana terus? Semua ada. Ya. Yang membantu kandungan zat aditif yang tergandung dalam kemasan merupakan ada. Contohnya apa? Anda lupa kira-kira di situ kandungan yang dalam kemasan sebagai warna ada apa saja? Kalau perbedaan pemanis buatan yang lainnya apa? Kalau alat pembuatan semuanya udah paham? Kalau sudah paham, kita samakan apa seksi dulu. Ulangi lagi ya. Dari bagian yang tadi kita bahas dari awal sampai akhir, sekali lagi apa sih zat aditif itu? Zat aditif bisa apa? Oke, bagus ya. Jadi zat aditif itu sengaja ditambahkan ya. Untuk apa? Untuk membuat makanan lebih cantik, lebih manis dan juga lebih menarik. Oke, coba bagian apa yang paling menarik pada materi ini? Ada yang tahu? Bagian apa sih yang paling menarik pada materi ini? Gampang mengidentifikasi makanan. Oke. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang menarik pada materi ini? Ayo. Jangan malu-malu, ayo. Apa Dina? Dinanya ada tuh. Ayo bersuara. Bagian apa lagi yang paling menarik pada materi ini? Apa? Mau bersuara? Hanya bisa saja? Oke, yang kedua, coba. Hal yang kamu sadari pada video pembelajaran yang pertama yang tadi dijelaskan. Kira-kira yang kamu sadari apa dari pembelajaran ini? Yang kedua. Ya, jadi dari video yang tadi ditonton, materi apa? Makanan dan minuman yang banyak mengandung bahan-bahan. Kira-kira kalau misalkan makanan yang terus dikonsumsi banyak mengandung kimia, apa yang terjadi? Akan keluar efek samping. Salah satu contoh efek samping apa? Kanker. Terus apa lagi?
Pada infeksi pada saluran ya. Oke, yang nomor 3. Di sini, apakah mungkin nggak pembelajaran hari ini? Tidak. Apa? Supaya makanan yang berbahaya. Kira-kira makanan yang ini yang real berbahaya tidak? Tidak. Tetapi kalau dikonsumsi terus-terusan akan berbahaya. Nah, karena udah tahu nih pentingnya menjaga makanan, jadi harus diseleksi ya. Makan itu jangan keseringan mengkonsumsi mari, apalagi kemarin kata ibu, bagusnya meminum itu harus minum apa? Berapa gelas dalam satu hari? Kalau misalkan ibu mengkonsumsi ale 1 gelas, dicucinya harus berapa gelas? 2. Satu minum ale dalam ginjal kita, dalam tubuh kita itu harus dicuci dengan air putih 4 gelas. Paham? Oke. Di sini coba kira-kira ya, dari LKPD yang tadi yang paling susah apa? Pengerjaan dalam hal apa? Ya, mencari jajak di dalam sebuah makanan. Memang di situ semuanya zat kimia yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, di sini pinjam itu nanti. Ini makanan ini enak tidak? Menarik tidak? Di dalam ini ada pewarnanya tidak? Ada pengawasi? Ada krim pewarna buatan? Bahaya nggak bagi tubuh? Bahaya jika berlebihan. Maka mengkonsumsilah makanan yang sehat dan jangan yang ringan. Ini termasuk makanan ringan? Oke. Dari pembelajaran ini ibu rasa cukup ya. Mungkin nanti akan ada ulangan ya untuk besok minggu depan akan ada ulangan. Dan juga ada tugas ya. Tugasnya itu membuat ringkasan tentang zat aktif yang tadi ya. Kemudian membuat kotak konsep dan mind map. Boleh yang seperti itu dibuat di buku. Boleh karena masing-masing berbeda sumber ya. Jadi ditulis di kertas HPS ya. Menggunakan bentuk pengen kotak konsepnya. Kemudian LKPD yang tadi kan itu baru berkelompok, nanti dikumpulkan per individu ya. Oke, selesai. Jangan lupa menghafal untuk besok minggu depan untuk silakan berdoa untuk selesai belajar. Dimulai oleh jangan lupa untuk dibereskan kembali ya, dan baiknya. Ini dia
Ya, alhamdulillah Bu Ilma tadi Bu Ilma sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas Bu Ilma ya dengan membawakan mata pelajaran IPA. Nah, bagaimana perasaannya Bu Ilma setelah tadi selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran? Rasanya alhamdulillah lebih plong. Lebih plong ya. Jadi pembelajaran sudah dilaksanakan dan tadi saya lupa membahas ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan RPP yang berdasarkan masukan dari saya berarti ya tentang RPP diferensiasi, KSD dan juga budaya positif. Nah, dalam kegiatan masukan dari PP itu sebenarnya bukan menambahkan atau mencari kekurangan dari RPP Bu Ilma ya, tapi dalam rangka menyempurnakan apa yang pembelajaran yang ingin disampaikan Bu Ilma seperti itu ya. Nah, mungkin lebih dalam lagi saya ingin tahu tadi mengenai pembelajaran yang sudah disampaikan Bu Ilma terkait refleksinya seperti apa yang ingin disampaikan? Mungkin terkait refleksinya, yang pertama anak tuh kurang kondusif ya. Mungkin Bapak juga terlihat ada yang masih ngobrol, ada yang mengerjakan, ada juga yang fokus asik sendiri. Itu satu. Kemudian yang kedua, pada saat persepsi anak-anak motivasinya ada yang termotivasi, ada juga yang tidak. Mungkin saya lupa untuk teknik stop dulu, harusnya menggunakan teknik stop dulu supaya anak itu fokus pembelajaran dalam hal tadi. Jadi tadi Bu Ilma menyampaikan hal yang belum maksimal ya. Nah, nanti hal yang belum maksimal itu boleh dituangkan di lembar pengembangan diri Bu Ilma ya. Jadi sebagai bahan pengembangan diri boleh saja kegiatan pembelajaran ini. Kalaupun misalnya ada kekurangan yang misalnya belum maksimal, silakan Bu Ilma nanti kembangkan ya. Nah, terus dari apa yang kita tuju bersama terkait pembelajaran diferensiasinya tadi seperti apa Bu? Nah, untuk diferensiasinya tadi saya mengerjakan 3 kelompok ya Pak. Jadi kelompok pertama itu ada kelompok anak itu disuruh membaca literasi di dalam buku paket. Nah, nanti di situ ada yang harus diisi gitu. Sebenarnya semuanya itu sama tentang mengidentifikasi zat adiktif yang ada dalam makanan, cuma berbeda bahan. Kalau yang di kelompok yang pertama tadi yang kelompok A itu anak-anak tuh yang auditori Pak, disuruh membaca di paket, nanti disuruh menjawab pertanyaan di sana, identifikasinya. Kemudian kelompok yang kedua di sini menonton, jadi menonton hasil identifikasi yang ada di video. Kemudian yang kelompok ketiganya mereka mengerjakan sendiri dari makanan kemasan yang udah dibawa anak-anak, dituangkan di dalam karton gitu. Nanti dipresentasikan semua masing-masing yang mereka temukan tentang zat adiktif yang ada di lembar kerja tersebut. Seperti kalau yang kelompok ketiga, mereka itu membuat di dalam kertas karton. Jadi Bu Ilma mengelompokkan dalam beberapa kelompok kegiatan belajar supaya siswa lebih maksimal berdasarkan apa yang menjadi minat, mungkin terus kesiapan belajar juga ya. Nah, hal tersebut juga saya tangkap Bu sebagai kelebihan dari pembelajaran Bu Ilma ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi kelebihan ini bisa konsisten Bu Ilma terapkan terus ya dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dan menurut saya ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi ya tentang kegiatan kelompok ini. Boleh kalau menurut saya selain seperti tadi setiap kelompok juga rotasi gitu ya untuk melakukan kegiatan supaya mereka merasakan nih pengalaman dari yang Ibu Ilma sajikan. Terus terkait pembelajaran KSE-nya tadi yang dicoba seperti apa? Untuk KSE mungkin dari kesadaran sosialnya ada, kemudian keterampilan berrelasi, dan juga kesadaran diri
ada lebih dari 3 ya, itu cukup saya untuk bisa. Nah mungkin yang terakhir ini tentang budaya positifnya seperti apa? Budaya positifnya mungkin apa ya? Dengan disiplin mengerjakan tepat waktu. Jadi ketika diberi tugas untuk mengerjakan, anak-anak mengerjakan dengan sesuai waktunya. Jadi kedisiplinannya ada, sama tanggung jawabnya ada. Ketika diberikan tugas ada. Ya, jadi dapat saya simpulkan secara keseluruhan untuk kegiatan observasi kelas di rumah selesai. Dan menurut saya cukup, kalaupun misalnya tadi di rumah ada beberapa kekurangan, silakan nanti Bu Ilma tuangkan di area untuk pengembangan diri Bu Ilma ya. Dan itu penting untuk dilakukan sebagai proses penyempurnaan dan proses pengembangan kegiatan belajar di kelas Bu Ilma. Untuk selanjutnya Bu Ilma sebagai penutup dari kegiatan hari ini, kira-kira menurut Bu Ilma apa yang sudah baik dari kegiatan hari ini? Mungkin yang sudah baik dalam pembelajaran hari ini, anak-anak sedikitnya memahami ya Kak, dari apa yang kita belajar. Dari zat adiktif itu kan zat yang sehari-hari ditemukan, supaya anak-anak tuh tahu bahwa makanan yang dikonsumsi di sehari-hari itu tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak. Itu ya. Kemudian yang kedua, pembelajaran hari ini cukup menyenangkan. Ditambah lagi ada kehadiran Bapak di sini, jadi anak-anak tuh lebih sedikit fokus gitu ya, nggak terlalu seperti apa gitu. Jadi dihubungkan dengan relevansi di kehidupan sehari-hari ya, apalagi tentang jajanan sehat mungkin ya bagi anak-anak yang hari ini justru mereka ya tanpa terkontrol dalam kegiatan jajannya. Nah ini penting dan menurut saya bagus untuk dibahas dalam kegiatan pembelajaran ya. Terus yang belum baiknya kira-kira apa dalam kegiatan pendampingan hari ini? Yang belum baiknya mungkin kurang begitu persiapan lebih sempurna gitu Pak. Ya. Jadi persiapannya mungkin sedikit kurang karena kelasnya juga berbeda kayaknya kan yang menggunakan kelas saya, jadi sedikit kurang saja gitu. Ada adaptasi kembali mungkin karena pindah kelas yang biasanya di kelas biasa sekarang harus belajar di lab gitu ya, dengan fasilitas yang ada di lab yang biasanya juga tidak di kelas. Nah ini kan jadi adaptasi tersendiri bagi Ilma dan juga bagi siswa ya. Nah ya, itu untuk catatan hari ini. Dan yang selanjutnya kegiatan ini Bu, apakah kedepannya kegiatan semacam ini membantu Bu Ilma tidak secara pribadi mungkin untuk kegiatan pembelajaran di kelas? Yang pertama sangat membantu ya Pak, karena sebetulnya kan kalau di materi IPA itu banyak yang harus dipraktekkan, tapi karena semua harus praktek, mungkin dalam berdiferensiasi itu perlu gitu Pak, karena membantu mengefektifkan waktu. Kalau sehari-hari biasa kan saya kalau sebelum menggunakan metode berdiferensiasi itu semua praktek, jadi anak-anak tidak kondusif, tidak yang harusnya bisa dirotasi gitu ya. Tapi kalau biasa saya lakukan presentasi itu praktikum itu satu untuk semua. Kalau dengan adanya ini kan bisa berkeliling juga, waktu lebih teratur, tertata, beda dengan yang kalau praktik semua gitu, itu anak-anak tuh lecet gitu, tertib disiplinnya semakin tidak kondusif. Jadi membantu karena di awal kan sudah dikondisikan ya, tentang bagaimana lingkungannya juga disiapkan, lingkungan belajar, terus pengelompokannya juga sudah disiapkan sebelum pembelajaran. Dan itu kalau membantu saya harapkan Bu Ilma juga lebih konsisten boleh. Menurut saya kalau ada kegiatan yang kira-kira bisa mengundang antusias siswa, silahkan saja terapkan. Dan yang terakhir nih Bu Ilma, karena kegiatan seperti ini itu kegiatan observasi karena akan dilaksanakan nanti di PI 5 juga ya. Kebetulan yang berperan itu Bu Ilma dan juga rekan sejawat Bu Ilma. Nah, nanti tolong persiapkan rekan sejawat untuk membantu Bu Ilma dalam melatih
kemampuan Bu Ilma dalam coaching rekan Bu Ilma ya. Sudah disiapkan rekannya? Insya Allah sudah ada. Ya, kalau sudah ada, saya berharap nanti kegiatan PI 5 justru berjalan lebih baik lagi dibanding PI yang sebelumnya. Ya. Nah itu saja Bu Ilma yang ingin saya sampaikan, dan alhamdulillah untuk kegiatan pendampingan di divisi 4 ini selesai, dan saya merasa terpuaskan dengan kegiatan ini karena saya juga banyak belajar gitu Bu ya dari Bu Ilma ini, karena kebetulan saya mengajar di SD, sekarang saya mengobservasi Bu Ilma di SMP, jadi ini adalah pengalaman bermakna bagi saya ya. Sekali lagi terima kasih Bu, mudah-mudahan Ibu tetap sehat dan tetap semangat untuk selalu mengajar hal-hal baik kepada anak didik ya Bu ya. Ya sama-sama, itu saja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.